Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita lanjutkan lagi program kita, yaitu tanya jawab mengenai bahasa Arab yang kita selenggarakan di online, baik di WA maupun secara diskusi di Telegram. Dan alhamdulillah telah masuk ke redaksi kami pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, dan insya Allah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum sempat kita jawab bersama Ustadz Abu Humaid. Dan alhamdulillah di hadapan kita telah hadir Ustadz Abu Humaid hafizahullah ta'ala, dan insya Allah kita lanjutkan pertanyaan dari para peserta. Tapi berikut pertanyaan yang masuk di redaksi kami dari Ikhwan PBA 3 Bambang Hadi Prayitno. Dan Ikhwan ini sekarang sudah ke kelas mulakhos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan keistiqomahan dalam menyebarkan dan menjalankan agama Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keikhlasan dalam beribadah dan mengampuni segala kesalahan saya dan Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz, nun taukid dalam bahasa Arab terbagi dua, yaitu nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Mohon dijelaskan kapan kita menggunakan nun taukid sakilah dan kapan kita menggunakan nun taukid khafifah Ustaz. Apakah setiap fi'il mudhari atau fi'il amr selalu dapat dilekati dengan kedua jenis nun taukid tersebut? Atas penjelasan Ustaz, jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara tanya jawab seputar pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang mana pembelajaran ini sedang diselenggarakan lewat online, baik WA ataupun yang lainnya, dan tinggal kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari beberapa peserta. Peserta yang pertama menanyakan tentang penggunaan daripada nun taukid. Sebelum kita menerangkan tentang penggunaan daripada nun taukid, maka perlu diketahui bahwa nun taukid itu adalah nun atau digunakan untuk penguat, untuk menguatkan suatu fiil atau sebuah kata. Sebagaimana yang telah kita terangkan, yang telah kita jelaskan bahwa nun taukid itu ada dua macam. Yang pertama nun taukid khafifah dan yang kedua nun taukid tsaqilah. Nun taukid khafifah adalah nun taukid yang dibaca ringan, yaitu nunun sakinatun, nun yang berharokat sukun. Kalau mungkin kita bisa bahasakan dengan bacaan an atau in atau un. Ini adalah nun taukid khafifah, nun sakinah, nun yang berharokat sukun. Kemudian yang kedua adalah nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah adalah nun yang terbaca berat. Nun yang terbaca berat. Kalau mungkin kalau kita bahasakan, kalau kita baca adalah anna atau unna atau inna. Ini kalau dalam segi cara membacanya. Nah, nun taukid tsaqilah adalah nunun musyaddadatun, nun yang ditasydid. Nun yang ditasydid yang tadi sudah kita gambarkan dengan bacaan anna
atau unna atau inna. Taib itu yang pertama pada macam-macam daripada nun taukid. Taib. Kemudian yang kedua bahwa nun taukid ini hanya bisa bersambung pada dua fiil. Yang pertama pada fiil mudhari dan yang kedua pada fiil amr. Nun taukid bisa bersambung hanya pada dua fiil. Yang pertama bisa bersambung dengan fiil mudhari dan yang kedua bisa bersambung dengan dengan fiil amr. Taib. Kemudian yang ketiga, kapan kita bisa menggunakan nun taukid tsakilah dan nun taukid khafifah? Maka itu tergantung dari mau menggunakan yang mana. Tidak merubah arti karena keberadaan nun taukid, baik itu nun taukid tsakilah ataupun nun taukid khafifah, bisa bersambung dengan dua fiil tersebut, yaitu fiil mudhari dan fiil amr. Kita kalau ingin menggunakan dalam sebuah kalimat, ingin menggunakan yang mana, tsakilah atau khafifah, maka itu terserah, bisa menggunakan nun taukid tsakilah dan bisa menggunakan nun taukid khafifah. Tapi dengan satu catatan. Yang pertama adalah untuk nun taukid tsakilah. Untuk nun taukid tsakilah yang ditasydid, maka bisa bersambung pada semua fi'il mudhari tatkala disandarkan kepada dhamir. Taib, itu yang pertama. Jadi ketika kita ingin menggunakan nun taukid tsakilah, nun yang ditasydid, nunun musyaddadatun, maka ini bisa bersambung kepada fi'il mudhari ataupun pada fi'il amr ketika disandarkan pada dhamir yang lain. Taib. Contohnya adalah, anggaplah ataupun kita ambil contoh fi'il mudhari yajlisu. Yajlisu ini fi'il mudhari. Nah, sebagaimana yang kita pelajari pada fi'il yajlisu fi'il mudhari ini bisa disandarkan ke semua dhamir. Bisa yajlisani, yajlisuna disandarkan kepada dhamir hum, maka menjadi yajlisuna. Ketika disandarkan kepada dhamir huma, yajlisani. Ketika disandarkan kepada dhamir anta, tajlisu. Ketika disandarkan kepada dhamir ana, ajlisu. Ketika disandarkan kepada dhamir anti, tajlisina. Antum tajlisuna. Dan seterusnya. Maka nun taukid tsakilah ini bisa disandarkan kepada fi'il mudhari ketika disandarkan kepada dhamir-dhamir yang ada. Contoh, coba diperhatikan, ana ingin mentasrif fi'il mudhari lughawi ketika disandarkan kepada semua dhamir dan juga disandarkan kepada nun taukid tsakilah. Yajlisu ketika dhamir huwa, maka yajlisanna. Dhamir huma yajlisani. Hum yajlisunna. Hiya tajlisanna. Huma tajlisani. Hunna yajlisnani. Anta tajlisanna. Huma antuma tajlisani. Antum tajlisunna. Anti tajlisinna. Antuma tajlisani. Antunna antunna
nani, ana ajlisanna, nahnu najlisanna. Taib, itu adalah untuk fiil mudhari. Begitu juga pada fiil amr. Begitu juga pada fiil amr. Fiil amr ini juga bisa bersambung dengan nun taukid tsakilah ketika disandarkan kepada domir-domir yang ada. Taib. Cuma kalau fiil amr ini hanya bisa disandarkan kepada 6 domir mukhatab, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, hanya domir itu. Maka ketika disandarkan kepada domir anta pada fiil mudhari, pada fiil amr, misal ijlis, ijlisanna, antuma ijlisanni, antum ijlisunna, anti ijlisinna, antuma ijlisanni, antunna ijlisnani. Itu domir nun taukid tsakilah. Kemudian yang kedua, nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah yang awal tadi kita sudah sebutkan bahwa nun taukid khafifah ini adalah nunun sakinatun, nun yang disukun. Taib. Maka untuk nun taukid khafifah tidak semua bisa disandarkan kepada fiil mudhari ketika fiil tersebut bersandar kepada domir. Hanya beberapa domir saja yang bisa disandarkan dengan nun taukid khafifah, seperti pada domir huwa, pada domir hum, domir hiya, kemudian domir anta, domir antum, domir anti, domir ana, dan domir nahnu. Huwa yajlisan, hum yajlisun, hiya tajlisan, anta tajlisan, antum tajlisun, anti tajlisin, nahnu najlisan, ana ajlisan. Taib, itu nun taukid khafifah. Nun taukid yang disukun tadi adalah nun taukid khafifah, dan tidak semua domir atau tidak semua fiil yang disandarkan kepada domir tersebut bisa bersambung dengan nun taukid khafifah tadi. Begitu juga pada fiil amr. Kepada fiil amrnya juga sama. Tidak semua fiil amr yang disandarkan kepada domir bisa juga disandarkan kepada nun taukid khafifah, hanya pada satu domir anta, yang kedua domir antum, dan yang ketiga pada domir anti. Berarti kalau fiil amr cuma 3. Yang pertama adalah ijlisan, yang kedua ijlisun, dan yang ketiga ijlisin. Itu adalah penggunaan daripada nun taukid khafifah dan nun taukid tsakilah. Intinya adalah secara umum untuk menggunakan yang mana nun taukid khafifah atau nun taukid tsakilah, maka pada umumnya terserah menggunakan yang mana, karena pada dasarnya penggunaan nun taukid tsakilah ataupun nun taukid khafifah hanya sekedar untuk menguatkan sebuah kata kerja saja. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertanyaan dari nun taukid khafifah dan nun taukid tsakilah. Semoga bisa dapat difahami. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari peserta PBA 5 Abu Abdurrahman. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya. Dalam materi kitab Muqtarat di Muqaddimah disebutkan bahwasanya kalam adalah susunan kata yang memiliki arti sempurna. Adapun kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Sedangkan di dalam kitab Jurumiyah disebutkan al-kalamu huwa lafzu
al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Atau dalam manzumah Hasan Haji disebutkan kalamuna lafzun murakkabun qad wudi aqsamuhu allati alaiha aqsamuhu allati kalamuna lafzun murakkabun qad wudi aqsamuhu allati ismun wa fi'lun summa harfu ma'na atau kama qala. Bagaimana cara mengorealisasikannya Ustaz? Yang saya pahami dalam matan tersebut bahwa yang dibagi menjadi 3 itu kalam, bukan kalimat. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jazakallah khairan atas pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Pada kitab Mukhtarat, kitab panduan yang kita gunakan pembelajaran bahasa Arab online adalah tentang al-kalimat atau al-kalam adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Kemudian kata atau kalimat terbagi menjadi 3 fiil, isim dan huruf. Sedangkan pada kitab Al-Ajrumiyah kata penanya di situ kalau kalam adalah al-lafdhu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Taib, terus kemudian aqsamuhu salasah, yang mana kalam itu terbagi menjadi 3, isim, fiil dan al-huruf ja'alil makna. Beliau menanyakan tentang apakah ada perbedaan antara kalimat dengan al-kalam. Taib. Kita tidak membicarakan tentang perselisihan di kalangan para ulama nahwu tentang adakah perbedaan ataupun yang lainnya. Tentunya iya, antara kalimat dengan kalam. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya kalimat itu adalah beberapa kata yang memiliki arti sempurna, dan diantara mereka juga ada yang mengatakan al-kalimat itu adalah al-qaulul al-wahid atau al-qaulul al-mufrad, satu kata. Dan kita tidak akan bicarakan tentang masalah itu. Intinya adalah bahwa kalimat entah itu kalam ataupun kata maka tetap terbagi menjadi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, fiil dan huruf. Maka kita tidak akan membicarakan tentang masalah khilaf perbedaan antara kalimat dan al-kalam, karena tujuan kita untuk mengadakan pembelajaran online adalah sebagai kaidah awal, kaidah dasar, sebagai batu loncatan tangga agar kita bisa mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab lebih lanjut. Dan itu adalah tujuan kita. Adapun untuk masalah kalimat ataupun kalam, maka tentunya di sana ada perbedaan di kalangan mereka. Ada yang mengatakan kalimat itu adalah kalam dan itu adalah nafsus syai', sama saja, dan masing-masing memiliki dalil sebagai bahan pijakan untuk mengatakan bahwasanya kalimat adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna dan seterusnya, dan kita tidak akan membicarakan masalah itu. Wallahu taala a'lam. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Siti Aisyah, peserta ahwat dari PBA 5. Beliau bertanya, Afwan Ustaz mau bertanya, kenapa kok isim mankus disebut isim mankus, sedangkan isim maksur disebut isim maksur karena qasar, kurang dari alif lamnya yang hilang. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Baik, penanya menanyakan menanyakan tentang kenapa isim mangkus disebut isim mangkus dan kenapa isim maksur disebut dengan isim maksur. Baik, memang terkadang
istilah isim maksur, istilah isim mangkus memang terambil dari nama itu sendiri. Nah, isim mangkus itu secara arti bahasa di situ terambil dari kata naqasa. Mangkus berarti isim maf'ul yang artinya dikurangi. Kenapa dikatakan isim mangkus? Li'annahu fihi naqsun indama hudifat alif wal lam. Dikatakan isim mangkus adalah karena di situ ada pengurangan huruf ya ketika dibuangnya alif lam. Itu dikatakan mangkus. Jadi isim mangkus tusamma mangkusan. Isim mangkus secara arti bahasa dari kata mangkus karena adanya pengurangan huruf ketika alif lam dibuang. Makanya pada contoh-contoh yang ada pada isim mangkus, contohnya adalah kata ad-da'i. Kata ad-da'i ketika alif lam hilang, maka ya juga hilang, jadinya da'in, dikurangi. Itulah disebut dengan mangkus. Begitu juga pada al-musalli. Al-musalli tusamma mangkusan, disebut dinamakan isim mangkus karena indama hudifat alif wal lam, ketika dihilangkan alif lam ya ikut hilang menjadi musallin. Itu kenapa disebut dengan mangkus. Adapun isim mangkus secara istilah nahwu adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun asliyatun maksurun ma qablaha. Adapun isim mangkus secara istilah nahwu adalah isim yang berakhir, isim mu'rab yang berakhiran ya asli, yang harus ada ya tersebut dan di kasrah huruf sebelumnya. Itu isim mangkus. Kemudian isim maksur. Yang kedua isim maksur, dan ini yang ditanyakan. Isim maksur, kenapa kok disebut isim maksur? Sebenarnya di situ tidak ada pembuangan huruf pada isim maksur. Maksur itu adalah terambil dari kata qasara. Qasara itu adalah fi'il dan maksur isim maf'ulnya. Maksur artinya diringkas. Beda dengan mangkus. Kalau mangkus dikurangi, ada pengurangan huruf. Tapi kalau maksur itu artinya diringkas, berarti ada peringkasan. Nah, isim maksur, kenapa kok dikatakan maksur? Karena fihi qasrun. Karena di situ adanya peringkasan lafadz ketika isim maksur ditanwin. Dengan kata lain, isim maksur ketika alif lam hilang, maka lafadznya saja yang dikurangi, lafadz saja yang diringkas, tapi huruf alifnya tetap ada. Oleh karena itu disebut ahlu nahwu itu mengatakan, menyebut pada isim maksur adalah mahdufun lafdhan wa mawjudun kitaban. Jadi mahdufun lafdhan, secara lafadz itu dibuang tapi ada secara penulisan. Contoh kalimat kata al-asa. Al-asa artinya tongkat, ini isim maksur. Kenapa dikatakan isim maksur? Secara arti bahasa maksur karena diringkas. Kenapa kok disebut diringkas? Karena ketika alif lam hilang pada kata al-asa, maka dia ditanwin. Nah, ketika terjadi pentanwinan isim al-asa ketika alif lam hilang, maka lafadznya adalah dipendekkan. Lafadznya dipendekkan. Jadi lafadznya adalah, kalau seandainya kita mengatakan akhadtul asa, ketika alif lam hilang, maka akhadtu asan. Akhadtu asan.
bukan akhadtu aso. Hada khata. Maka ini bacaan yang salah. Karena ketika isim maksur alif lam hilang tetap ditanwin. Nah, cara bacanya adalah dipendekkan isim tersebut. Al-aso menjadi ason, bukan aso. Jadi itu. Nah, kata ason inilah yang kenapa dinamakan maksur, karena ada peringkasan pada bacaan, bukan pembuangan, bukan pengurangan. Bedakan antara mangkus lafadz yang dikurangi hurufnya ketika alif lam hilang dari huruf ya tadi dengan maksur peringkasan lafadz. Jadi kalau isim maksur adalah disebut maksur karena ada peringkasan bacaan ketika isim maksur ditanwin. Contoh lagi misalnya al-fata. Ketika ada alif lam kan tidak boleh ditanwin. Al-fata ada alifnya di situ karena dibaca panjang. Nah, ketika alif lam hilang maka dia harus ditanwin. Nah, ketika terjadi pentanwinan pada isim maksur harus dibaca pendek. Jadinya fatan. Secara lafadz tidak ada alif. Tapi secara penulisan ketika kita menulis kata fatan ada alifnya, tetap ada. Ja'a fatan. Jadi seperti itulah yang disebut kenapa dinamakan isim maksur. Jadi perlu diluruskan antara mangkus dengan maksur. Kalau mangkus ada pengurangan huruf, tapi kalau maksur ada peringkasan bacaan pada isim tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dapat difahami. Alhamdulillah Ustadz, mungkin demikian soal terakhir dari pertanyaan peserta. Sebenarnya ini ada pertanyaan langsung dari WA dari Akhtar PPA 1 dari Sidoarjo. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pertanyaan dari sini, Ustaz. Kemudian baru kita lanjutkan pertanyaan di web. Alhamdulillah kita pada saat ini telah menyelesaikan sesi tanya jawab pada pekan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Dan kita mohon kepada Allah SWT dan kepada peserta untuk mencatat faedah-faedah yang didapat, dan yang terpenting bagi kita dalam mempelajari online adalah istiqomah dan kesabaran. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah SWT menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Dan Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah beriman, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Sebagaimana penyair mengatakan, likuldin ila sya'wil ula wasabatu walakin azizun firrijali sabatu. Semua orang ingin mencapai kedudukan yang tinggi harus memiliki batu loncatan. Akan tapi yang paling berat bagi seorang adalah kesabaran dan istiqomahan. Tapi wasnallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masiri ilaih wa atadan ila yaumil qudumi ilaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.